Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat yang kita tidak sanggup menghitungnya, dan alhamdulillah hari ini atas izin Allah pula kita dipertemukan kembali dalam acara kajian Rebuan dengan tema memaknai bahasa Al-Quran. Salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sahabat beliau sampai kepada kita semua yang istiqomah pada jalan Islam ini. Terima kasih tentunya kepada Ustadz yang terus membersamai kita, dan hari ini kita sudah tidak terasa sudah ke-38 Ustadz ya. MBA mengenai bahasa Al-Quran itu tidak termasuk tema-tema sebelumnya gitu ya, bahasa Arab. Jadi udah 38 tidak terasa. Setiap Rabu kita jumpa terus, alhamdulillah Ustadznya istiqomah, jadi kitanya insya Allah ketularan Ustadz istiqomahnya. Dan terima kasih tentunya buat teman-teman yang terus juga istiqomah bergabung dalam acara kajian Rebuan ini. Dan malam hari ini Ustadz akan memberikan kajiannya mengenai bahasa Al-Quran terkait surat Al-A'raf ayat 180 Ustadz ya, tentang Asmaul Husna. Baik, kami serahkan selanjutnya waktu dan ruang Zoom ini kepada Ustadz Sam. Monggo Ustadz. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Terima kasih Mas Arya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah Allah memberikan panjang usia kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya untuk istiqomah semampu kita, karena istiqomah itu hal yang sangat disukai oleh Allah. Jadi perbuatan yang sangat disukai oleh Allah adalah yang adwa muha wa inkilan, yang dawam, yang istiqomah, yang kontinu meskipun sedikit. Pada hari ini kita membahas memahami surat Al-A'raf ayat 180. Ini terkait dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna. Tentunya ya, teman-teman sering mendengar dan sudah mengamalkan sebenarnya. Cuma mengingatkan saja apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna dan bagaimana kita menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan Allah memiliki. Jadi lillahi, Allah memiliki atau Allah punya al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Al-asma jamak dari ismun. Jadi ismun artinya nama, al-asma artinya nama-nama. Al-husna karena sifat dari al-asma, sifat dari jamak, jadi muannas, ya, muannas husna. Jadi muzakarnya hasan, hasan itu baik. Husna itu baik juga, tapi mensifati dari nama-nama yang banyak itu sifatnya isim muannas mufrodah. Jadi kita belajar bahasa Arab kembali, mengingatkan kembali. Jadi nama-nama yang baik. Ya. Fada'uhu biha. Fa-nya
Jadi ada syarat jawab syarat ya, maka jadi karena Allah memiliki Asmaul Husna, maka ud'u, berdoalah kalian. Siapa yang diperintahkan untuk berdoa ya tentang ayyuhalladzina amanu, karena ayat sebelumnya tentang terkait dengan perintah kepada orang-orang beriman. Maka berdoalah kalian wahai orang-orang beriman kepada Allah, karena hu-nya kepada lillahi, kepada Allah, biha, bi-nya dengan haknya Asmaul Husna. Jadi kita diperintahkan berdoa dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Jadi ini perintah berdoa, dan kita sudah belajar sebelumnya menyinggung tentang ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti pokok dari ibadah. Jadi kita diperintahkan berdoa, memohon kepada Allah dengan menggunakan haknya Asmaul Husna, dengan menggunakan Asmaul Husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpangkan dari makna kebenaran nama-nama Al-Husna itu. Karena ini asbabun nuzulnya, ada orang-orang dulu ya ketika turun ayat ini, ada kebiasaan orang-orang munafik nyelipkan nama-nama yang bukan nama Allah, bukan Asmaul Husna. Seperti nama Lata, nama Uzza dimasuk-masukkan di situ. Di samping itu kita dilarang untuk berdoa ya min dunillahi, dengan selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Memohon dalam pengertian bukan meminta fisik ya, tetapi meminta keberkahan, meminta macam-macam dari selain Allah. Jadi larangan berdoa kepada selain Allah, sementara Allah menyuruh berdoanya dengan Asmaul Husna. Artinya nama-nama Allah yang banyak itu, manapun yang dipakai, itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berdoa kepadanya. Jadi kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya. Dan tinggalkan ya, jangan ikuti, maksudnya orang-orang yang menyimpangkan atau tadi merubah atau menyimpangkan makna, atau tadi menggunakan nama-nama selain Asmaul Husna dalam memohon, dalam berdoa. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu menyimpangkan makna-makna dari Asmaul Husna itu, atau menggunakan nama-nama selain Asmaul Husna untuk memohon, untuk berdoa. Nah, kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali yang terkait dengan tentang Asmaul Husna ini. Misalnya di dalam surat Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Jadi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Atau di dalam surat Al-Hasyr ayat 24, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Di dalam surat Al-Asr 24 itu ada sebagian dari Asmaul Husna itu, yaitu lafaz Allah, Allah itu namanya ya. Kemudian Al-Khaliq itu Asmaul Husna. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan. Kemudian dia Al-Bari yang mengadakan. Al-Musawwiru yang membentuk rupa. Ya. Dia Allah memiliki Asmaul Husna. Yusabbihu lahu, yang selalu bertasbih kepada Allah, ma fis samawati wal, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Ma itu isim mausul li ghairil akal, apa saja. Jadi benda, semua makhluk baik yang hidup ataupun yang mati, benda mati atau benda hidup, biotik atau abiotik, ternyata direpresentasikan dengan ma. Itu semua bertasbih. Tasbih ini bisa yang bisa bertasbih pemahamannya ya, dia melafadzkan lafaz-lafaz tasbih kalau itu makhluk yang natik, yang berkata, yang berucap, atau hewan misalnya yang tidak natik tapi kita nggak tahu tasbihnya, atau bahkan tumbuh-tumbuhan yang di alam semesta ini ada, mereka pun sedang bertasbih. Bahkan makhluk yang mungkin kita tidak bisa mengindranya. Tidak mesti indera itu karena sangat kecil seperti mikroorganisme, atau memang gaib ya, seperti jin ya.
jin dan malaikat gitu ya. Itu semuanya bertasbih. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau apa yang ada di tanah misalnya ya. Tadi saya menyinggung sedikit organik ya waktu sebelum acara ini. Jadi di dalam segenggam tanah ada miliaran makhluk itu sedang bertasbih. Ada bakteri, cendawan, protozoa, nematoda, cacing, macam-macam itu ya. Itu semua bertasbih. Nah, kadang-kadang manusia tidak sadar dia mengganggu ya, komunitas yang terang bertasbih ini, ya kemudian dia matikan atau dia ganggu, dia rusak. Sehingga kemudian mendatangkan murka dari Allah. Yang itulah kesadaran kita bahwa di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih dalam pengertian apa yang bisa kita lihat, dipahami, atau hanya Allah yang maha tahu bagaimana tasbihnya. Ada yang menafsirkan bertasbih apa saja yang kita bumi adalah tunduk patuh kepada sunnatullahnya, kepada aturan Allah yang berlaku untuk alam semesta ini. Mereka bertasbih apa yang ada di langit dan bumi kepadanya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah ini kembali ada nama-nama Allah, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka kemudian di dalam surat Isra juga Allah menegaskan, mengulang ya, atau ini menegaskan surat tadi surat Al-A'raf ayat 180, kemudian surat Al-Isra ayat 110 juga Allah berfirman, Qul ud'ullaha awid urrahman. Katakan wahai Muhammad, berdoalah, memohonlah kalian kepada Allah atau memohonlah kalian kepada Ar-Rahman. Kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna dari Allah. Jadi ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Jadi Allah mengatakan dia mempunyai Asmaul Husna dan jangan kamu ya. Jadi ayyamma tad'u falahu asmaul husna. Jadi dengan nama mana saja yang kamu seru. Jadi nama Asmaul Husna yang mana saja yang kalian gunakan atau yang kalian seru kepadanya ya. Karena dia memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Jadi di sini perintah berdoa. Jadi berdoanya langsung nama Allah atau nama Ar-Rahman atau nama-nama apa saja dari Asmaul Husna yang Allah miliki. Kita bisa berdoa dengan itu. Kemudian ada larang wala tajhar bisolatika, dan jangan keraskan suaramu bisolatika. Solat di sini maksudnya doa, karena makna bahasa dari doa dari solat itu adalah doa. Ya, dalam ayat Al-Quran ketika ada orang menunaikan zakat misalnya, maka doakanlah. Jadi doakanlah dengan kata-kata solat. Inna solataka, karena sesungguhnya doamu, jadi solatmu maksudnya doamu itu akan menenangkan hatinya. Artinya ketika kita berdoa jangan tajhar, jangan jahar dalam pengertian yang keras. Karena berikutnya wala takhaf, wala tukhafit. Tetapi jangan terlalu merendahkannya. Jadi tidak keras, tidak terlalu rendah. Kemudian wabtagi baina dzalika sabilan, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi doa itu tidak boleh, maksudnya tajar itu tidak boleh teriak-teriak. Kemudian tohaf itu tidak boleh bisik-bisik ya, bisik-bisik. Tetapi yang di tengah-tengah itu. Ya kalau kita sholat doa berjamaah kemudian didengar oleh jamaah itu yang wajar, bil ma'ruf ya. Atau ketika kita sendiri juga ya kita bisa menyampaikan. Jadi doa itu yang dikeluarkan oleh lisan kita. Di hati Allah Maha tahu, tetapi apa yang ada dalam hati itu bukan dikategorikan doa. Doa itu apa yang kita seru, karena doa itu memohon. Memohon itu harus dikeluarkan. Ya. Oleh karena itu doa itu tidak mesti harus berbahasa Arab. Ya, tidak mesti berbahasa kalau kita tidak tahu atau tidak apa yang kita inginkan itu tidak ada contoh atau redaksinya memang kita tidak hafal. Mungkin Rasulullah mencontohkan tapi kita tidak hafal, maka berdoalah dengan bahasa apapun. Tetapi dengan kemudian diawali dengan memintanya kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Contoh misalnya kita memohon rizki ya, rizki. Kemudian kita sedang usaha, kemudian kita mengatakan ya Razzaq,
Ya Razak, Ya Rajak, Ya Allah pemberi rizki. Zat yang memberikan rizki. Kemudian kita sampaikan dalam bahasa Indonesia, ya Allah limpahkan rizki untukku, limpahkan rizki untuk anak-anakku dan seterusnya. Itu dipersilakan di bagian dari melaksanakan perintah ini. Jadi berdoalah kepada Allah atau menggunakan Ar-Rahman atau menggunakan nama-nama apa saja dari Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Ya, tetapi tadi jangan juga teriak-teriak, tetapi jangan juga bisik-bisik. Jadi menggunakan jalan tengah di antara keduanya. Kemudian hadis Rasulullah SAW ini terkait dengan Asmaul Husna dan ini tentunya sebagai bisyarah ya, kabar gembira pada kita semua. Inna lillahi tis'an wa tis'aina isman mi'atun illa wahidan man ahsoha dakhalal jannata wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. 99 itu 100 kurang 1. Siapa saja yang ahsoha. Ahsoha itu menerjemahkannya, ada yang menghafalnya, ada yang memahami dan mengulang-ulang atau menjadikan pemahaman dan menjadi kebiasaan. Jadi dia senantiasa menyebut-nyebut nama itu dengan juga mencoba untuk merefleksikan dalam hari-harinya. Misalnya Allah itu Halim, Al-Halim, Maha lembut. Jadi dia berusaha untuk mengikuti itu. Jadi lembut. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Jadi kita juga berupaya untuk menjadi penyayang. Dan seterusnya. Jadi Ahsa ini walaupun yang banyaknya diterjemahkan di bahasa Indonesia itu menghafalnya. Siapa yang menghafalnya dakhalal jannata, akan masuk ke dalam surga. Dan menggunakan dakhala itu menggunakan fi'il madhi, artinya padahal nanti artinya maksudnya pasti masuk surga. Karena sesungguhnya Allah itu witr, Allah itu ganjil. Maksudnya esa ya, tunggal. Yuhibbul witr, dan Allah mencintai yang ganjil ya, yang ganjil. Jadi 99 itu ganjil. Jadi ini terjemahnya bukan esa tapi ganjil ya. Allah itu ganjil dan maksudnya esa tunggal dan menyukai yang ganjil. Yang ganjil itu bisa dari 1, 3 dan seterusnya. Jadi makanya kalau para ulama ketika berbuat baik atau kita berdoa itu mereka menyukai diulang 3 kali. Jadi doanya diulang 3 kali. Atau misalnya kalau wiridan habis sholat ya itu 33 kali. Jadi ini juga witir. Jadi ganjil ya. Kemudian di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW di antara doa beliau mengatakan as'aluka bikulli ismin huwalaka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indaka. Jadi Rasulullah mengatakan, aku memohon kepadamu ya Allah dengan perantaraan semua nama-nama, semua namamu. Jadi semua nama itu maksudnya Asmaul Husna yang engkau gunakan untuk menamakan dirimu. Jadi bikul ismun huwalaka samai tabihi nafsaka, di mana engkau sendiri yang memberikan nama untuk dirimu. Itu Asmaul Husna itu. Atau yang engkau telah turunkan di dalam kitabmu, yaitu pada Al-Quran banyak. Dalam Al-Quran yang seperti yang tadi yang dalam surat Al-Isra ya, jadi beberapa Asmaul Husna atau tercecer di banyak sekali ratusan ayat yang di situ ada Asmaul Husnanya. Jadi atau yang engkau telah turunkan di dalam Al-Quran yaitu kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari di antara makhlukmu. Jadi antaranya yang diajarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Awis ta'sar tabihi fi ilmin ghaibi indaka, atau engkau simpan sebagai sebuah rahasia di sini. Jadi makanya hikmahnya dari Asmaul Husna itu ada yang bisa kita jangkau dengan indera, ada yang tidak ya, hanya karena hakikatnya hikmah dari Asmaul Husna itu hanya Allah yang tahu. Ini contoh-contoh misalnya yang yang biasa kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu itu. Jadi diawali dengan melantunkan Asmaul Husna. Jadi biasanya modelnya lagunya lagu yang ESQ ya, pakai ya, jadi sebagai doa gitu.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan seterusnya. Atau dia dalam doa, jadi sebelum kita berdoa, kita panggil dulu nama-nama Asmaul Husna, misalnya dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Atau ketika kita minta, tadi misalnya minta ampunan, Ya Ghaffar, ampunilah aku, ampunilah anak istriku, ampunilah orang tuaku, dan seterusnya. Jadi semakin kita banyak menyebut ini, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Jadi syukur kalau ini bisa dihafal nih, 99 ini. Atau kalau tidak dihafal juga boleh kita baca sambil baca. Daripada baca ya status yang nggak jelas atau tadi apa gosip-gosip, mendingan baca Asmaul Husna. Itu jadi ibadah kita kepada Allah dan semakin dekat kita kepada Allah. Jadi beberapa keutamaan ya Asmaul Husna diantaranya misalnya berdoa dengan Asmaul Husna lebih cepat dikabulkan. Bagaimana tadi yang diperintahkan fad'uhu biha. Jadi berdoalah, mintalah dengan Asmaul Husna itu. Dan lebih khusyuk karena kita bisa jadi kita minta rizki menggunakan nama Allah tentang Ar-Razzaq. Minta ampunan kita menggunakan nama Allah Al-Ghaffar. Kemudian kita sedang kesulitan, yang menghadapi kesulitan kita menggunakan ya Fatah. Atau ketika kita lemah, misal ya Qawiyu, ya Hayyu, ya Qayyum, dan seterusnya. Ya, jadi mana saja yang kita gunakan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Allah. Maka menggunakan nama yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu lebih diutamakan dan lebih cepat dikabulkan. Kemudian membaca Asmaul Husna ini dengan memahami artinya ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita semakin lama, semakin ingat, semakin dekat, dan semakin cinta kepadanya. Jadi semakin diucapkan, semakin sering diucapkan, maka kita semakin mencintai Allah dan Allah akan mencintai kita. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran ya in kuntum tuhibbunal fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ini Rasulullah yang biasa membaca Asmaul Husna, kata firman Allah, ya, kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Nabi, ikuti Rasulullah. Dan Rasulullah biasa mendawamkan membaca Asmaul Husna itu. Kemudian kalau itu kita lakukan mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Rasulullah kemudian memberikan gambar gembira bagi siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Ya tentunya bukan hanya sekedar hafal, ya, karena cuman hafal cangkem kan nggak mungkin juga. Pasti orang yang biasa menghafal itu karena dia mencintainya. Dan kemudian kalau dia mencintai, maka ketika nama-nama itu dilakukan terasa, ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah ketika kita ingat kepada Allah, hati ini akan tentram. Artinya akan tidak gelisah, tidak sedih, dan kemudian tidak kecewa. Kemudian tidak khawatir karena kita senantiasa menggantungkan hidup kita kepada Zat yang memiliki Asmaul Husna. Apapun itu Allah miliki. Kemudian akan membuka pintu-pintu rezeki. Pintu-pintu rezeki. Ya, kita misalnya minta, ya tentunya yang kita minta rezeki, ya kita juga harus berusaha. Karena doa itu tidak menghilangkan ikhtiar. Jadi setiap ikhtiar kita minta kepada Allah. Karena ingat yang punya segalanya itu hanya Allah. Yang lain makhluknya itu hanya dititipi oleh yang punyanya. Sehingga kalau ataupun kita sakit, ingat yang menyembuhkan itu hanya Allah. Ya. Sedangkan dokter, obat itu hanya syariatnya, hanya perantaranya. Memang kita diperintahkan berobat. Ya likulidain dawaun fatadawu, kata Rasulullah. Setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian. Tetapi ingat yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter. Makanya ketika kita berdoa, mendoakan orang sakit, Allahumma rabbanas isfi anta syafi la syifaan illa syifauka. Syifa'u la yughadiru saqaman. Ya, wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah dia karena engkaulah yang bisa menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Jadi yang penyembuh itu bukan obat, bukan dokter, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang diuji dengan sakit tidak boleh berputus asa. Karena seberat apapun sakit, bagi Allah itu kalau Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Mungkin perantaranya cuma minum air putih, mungkin hanya minum misalnya kurma, mungkin hanya habatus sauda atau apapun,
atau misalnya minum bodrek atau minum apapun bisa ya, tapi kalau Allah yang menghendaki ya kita sembuh dan kita punya harapan ke situ. Maka mintalah kepada Allah. Jadi biasakan ketika kita sakit mendoakan diri kita sendiri jadi supaya sakit. Allahumma isfi anta syafi la syifa illa syifauka. Dan kita yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, sakit kita ya akan membersihkan dosa-dosa kita, dan sekaligus juga nanti kalau Allah menghendaki Allah akan menyembuhkan, dan ketika sembuh kita semakin dekat kepadanya, karena ketika sakit kita menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi sebelum sakit kita tidak merasakan, tidak mensyukuri nikmat itu, begitu dikasih sakit kemudian baru kita merasakan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan. Ketika sakit dicabut, kemudian kita mohon akan disembuhkan kembali, dan ketika disembuhkan kembali kita semakin dekat kepadanya. Kemudian akan menenangkan hati yang tadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian mendapat kemudahan dalam segala urusan ya. Kalau kita tadi dengan kesulitan misalnya pakai ya Fatah, ya Alim, ya Rozak, ya Ghafar dan seterusnya. Kemudian menguatkan ingatan dan menghidupkan hati. Insya Allah kalau kita zikir kepada Allah, hafalan ingatan kita juga akan semakin kuat. Dan menurut pengalaman orang-orang tua kita dulu yang jarang pikun itu orang yang biasa baca Quran dan biasa zikir. Kalau biasa zikir, biasa baca Quran, karena selalu hidup hatinya, sehingga pikiran juga hidup. Kemudian dia fisiknya digerakkan dengan sholat malam, ya, yang walaupun sudah tua, ternyata orang-orang seperti ini biasanya tidak terkena pikun, tidak terkena pikun. Wallahu alam, karena ini semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu misalnya doa yang disampaikan Rasulullah ya. Jadi sangat panjang, mungkin nggak hafal ya, tapi intinya bahwa diperintahkan kata siapa saja yang mendapatkan musibah ya, atau misalnya kesulitan, kesedihan dan semuanya, kemudian berdoa dengan doa ini, ya Allah, semuanya aku adalah hambamu, anak hamba perempuanmu, ya, atau ruhku berada di dalam dengan kuasamu, aku berada dalam putusanmu, dan seterusnya ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya mau dihafal ya doanya, atau yang pakai bahasa Indonesia juga nggak ada masalah karena ini panjang banget ya, tapi intinya kita bisa berdoa dengan nama yang baik yang dimiliki oleh Allah tadi. Kemudian ini yang mungkin perlu kita renungkan, mempelajari, menghafalkan serta berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, itu dianjurkan bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan ganjaran pahala, kemudian kehidupan yang tenang, selamat dunia dan akhirat, serta keberkahan. Kemudian tentu saja hikmah, manfaat atau juga fadilah mempelajari Asmaul Husna sangat banyak. Namun rahasia hikmah itu sejatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Yang penting karena diperintahkan langsung oleh Allah gitu. Fad'uhu biha. Jadi doalah dengan Asmaul Husna itu, maka kita kerjakan saja. Ya, jadi kita bisa merutinkan kita zikir dan menyebut Asmaul Husna ini. Ya, di hati kita akan semakin cinta, semakin dekat dengan apa yang selalu kita sebut-sebut, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar ngobrol kita ya. Jadi ngobrol saja lah memahami ini bahasa Al-Qur'an, karena sebenarnya teman-teman juga sudah paham tentang Asmaul Husna ini, tapi kadang-kadang untuk mendawamkannya, mengamalkannya itu yang kadang-kadang harus dibiasakan memang. Kalau kebaikan terus dimulai. Jangan juga ini ada misalnya kalau baca pakai angka ya 136 kali, 1000 kali macam-macam, itu sebenarnya mungkin tidak ada hadis yang sahih tentang itu, tetapi sebenarnya ini motivasinya. Kalau saya biasanya melihat sebuah hadis itu tidak hanya sekedar apakah ini sahih atau tidak sahih, tapi kalau itu ada muatan atau dorongan ya intinya saya substansinya saja kita ambil, walaupun mungkin ini kalau kaitan motivasi ya, kaitan dengan akhlak, kecuali kalau tengah hukum syara itu ya dalilnya harus jelas. Jadi tidak boleh kita menggunakan hadis dhaif atau apalagi hadisnya hadis maudhu, hadis palsu, itu kalau hukum syara. Tapi kalau motivasi seperti akhlak yang berbuat baik, itu jangankan ada hadisnya, tidak ada hadisnya pun atau kata-kata bijak dari orang tua kita pun boleh kita gunakan memotivasi kita berbuat baik. Jadi tidak selamanya harus ada hadisnya gitu. Jadi bisa jadi kebiasaan ya, adat kebiasaan di wilayah kita
Dan itu kebaikan, tidak bertentangan dengan syara, ya kita bisa ambil. Ya, nasihat-nasihat sesepuh kita bisa ambil. Kebiasaan-kebiasaan baik orang-orang tua kita ya kita bisa ambil. Tidak mesti harus ada contoh atau dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa juga ini ada testimoni testimoni atau apapun ya. Yang jelas usia-usia kita ini harus usia yang banyak dzikir, usia-usia yang harus banyak wirid gitu ya, harus banyak ingat gitu. Jangan terlalu memikirkan urusan keduniawian. Ya memang masih perlu ya, tapi jangan terlalu fokus ke dunia karena dunia ini sebentar lagi kita tinggalkan. Jadi justru yang harus kita sangat serius itu membekali diri kita ini untuk masuk ke alam barzah, karena ada masa tunggu tuh sebelum dunia ini kiamat, ada masa tunggu di alam barzah namanya, kita harus betul-betul siap gitu. Karena ternyata Israel tidak pernah ngasih tahu kapan kita dijemput gitu. Sehingga kita harus siap selalu gitu. Dan itu caranya bagaimana supaya kita siap selalu. Nah, biasakan zikir. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Dengan apa? Dengan asmaul husnanya. Jadi syukur kalau misalnya dan besar kita hanya ya qawiyu, ya ketika kita lemah ya qawiyu, ya ketika demotivasi kita motivasi diri sendiri ya qawiyu, ya hayyu ya qayyum. Makanya surat ayat kursi itu kan sebenarnya intinya kan di situ ada asmaul husnanya. Yang Allahu la ilaha illa huwal al hayyu al qayyum. Yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. Jadi motivasinya dari al hayyu al qayyum. Allah yang maha hidup dan yang mengurusi kita. Tidak akan pernah capek. Jadi kalau ada yang mengatakan mungkin Tuhan sudah bosen, nah itu versinya siapa itu penyanyi ya. jadi itu karena Tuhan ya, dia pakai Tuhan. Mungkin Tuhan sudah bosen itu ya Tuhan, bukan Allah. Kalau Allah nggak mungkin bosen. Jadi dan nggak boleh mensifati Allah dengan negatif, nggak boleh. Jadi kalau Allah bosen bahaya. Bosen umatnya ya sudah selesai lah gitu ya, kan nggak mungkin Allah bosen. Allah itu al hayyu al qayyum, ngurusin semua makhluknya, tidak pernah jangankan tidur, terserah ngantuk pun nggak. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Jadi ya katanya Allah boten sare gitu. Itu sebenarnya makna dari ayat kursi itu. Saya kembalikan ke Mas Arya. Jadi cerita tentang Asmaul Husna-nya. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih atas penyampaian materinya tentang Asmaul Husna. Juga disampaikan tentang keutamaan dari Asmaul Husna, termasuk kita juga disarankan untuk mempelajarinya Ustadz ya. Kemudian berzikir dengan Asmaul Husna, juga doa-doa dengan menyebut Asmaul Husna. Ya tadi pesan Ustadz, betul Ustadz. Umur-umur segini sebaiknya banyak zikir Ustadz ya. Alhamdulillah di umur-umur 50-an ini ya melalui media IPB 25 akhirnya kita dipertemukan gitu Ustadz ya, dengan saya, dengan Ustadz, dengan teman-teman yang soleh-soleha, mudah-mudahan iya mudah-mudahan banyak manfaat, banyak hal yang ditularkan gitu ya, termasuk melalui media kajian tiap perbuan ini, dan 2 minggu sekali kita juga punya acara Ustadz ya, kajian juga gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi di umur segini kita bisa bertemu dengan teman-teman yang soleh-solehah. Baik, monggo silahkan teman-teman yang ingin bertanya baik terkait Asmaul Husna maupun juga terkait hal lain, silahkan Ustadz ya, diperbolehkan juga. Jadi kalau tanya dengan misalnya tadi mempelajari Asmaul Husna itu, misalnya kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu punya makna. Ya, seperti kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah menjelaskan tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih, tidak pernah milih-milih. Semua makhluknya yang bersyukur, yang taat, yang kufur, yang maksiat, semuanya dikasih. Dengan nikmat yang sedikit di dunia saja. Jadi sebanyak apapun nikmat di dunia itu qalilun, sangat sedikit. Itu karena sifat Allah yang Ar-Rahman. Ya, sifat Allah yang Ar-Rahman. Nah, kemudian bagaimana Ar-Rahim? Ar-Rahim itu
Maha Penyayang yang hanya kepada orang yang beriman, yang bertakwa, yang senantiasa bersyukur saja. Oleh Allah diberikan nikmat yang banyak, bukan hanya di dunia, tetapi nikmat yang Allah akan berikan di alam barzah dengan nikmat kubur namanya. Kemudian Allah akan memberikan nikmat di alam akhirat di dalam surganya. Jadi Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim sama-sama artinya pengasih, penyayang ya, kalau bahasa Indonesia kasih dan sayang satu itu juga gitu ya. Tetapi nama Allah itu punya makna yang jauh lebih dalam. Jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih tidak pilih kasih ya, akan semua makhluknya Allah berikan ya, berikan nikmat. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus nikmat yang sangat banyak yang kekal selama-lamanya di dalam surga. Jadi nikmat di dunia, di alam barzah dan akhirat. Itu Ar-Rahimnya. Atau misalnya Al-Qawi. Jadi Al-Qawi, Al-Qawinya Allah itu maha kuat. Kekuatan Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya. Sekuat apapun yang makhluk tetap lemah. Sehebat apapun namanya makhluk tetap saja terbatas. Jadi sehingga ketika kita mengenai Allah itu Al-Qawi, kita tidak bisa memadankan dengan yang lain karena lam yakun lahu kufuwan ahad. Karena bagi Allah itu tidak ada sekufu, tidak yang sekufu seorang pun. Jadi lam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi tidak yang sekufu, tidak yang selevel. Ya. Makanya kalau ketika kita menghadapi orang yang kayaknya zolim banget ya di kezoliman dia itu akan dibatasi oleh kekuasaan dia atau oleh kekuatan fisik dia atau oleh jabatan dia, dan itu sangat terbatas ya. Sementara ada nanti kekuasaan yang lebih dari itu, yaitu kekuasaan Allah, yang orang yang berkuasa itu pun tidak akan pernah menang di hadapan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Jadi sehingga di situ ada motivasi, ada harapan, dan ada selalu kita selalu berharap dan tidak pernah akan putus harapan. Jadi orang-orang yang senantiasa mengamalkan atau memahami Asmaul Husna, insya Allah hidupnya selalu optimis, selalu kuat gitu ya. Jadi diuji apapun dia akan mendapatkan inspirasi atau kekuatan dari Asmaul Husna. Mbak Dila itu tadi ada yang chat dulu, punten ya. Tadi ada udah Novaldi tanya, Ustadz apa hikmahnya kita mengulang-ulang Asmaul Husna serta waktu dan cara terbaik membacanya. Terima kasih. Iya. Jadi hikmahnya yang pertama tadi, semakin kita banyak menyebut nama, misal kita analogkan dengan orang ya, semakin banyak kita menyebut nama seseorang, kita semakin mencintainya, semakin dekat dengannya, semakin atau kalau menjadi kebiasaan itu semakin sering menyebut namanya akan semakin terasa dirasa gitu ya. Jadi rasa ini sulit dibayangkan. Jadi kalau mulut kita terus mengulang-ulang, maka itu akan melekat dalam ingatan, dan ingatan itu akan kemudian mempengaruhi syuur, perasaan. Dan kemudian perasaan itu kemudian akan mendorong namanya muyul, kecenderungan, dan akan dibentuk dalam suluk perbuatan. Jadi kalau kita senantiasa menyebut nama Allah, maka perasaan kita juga diliputi dengan ingat kepada Allah, maka ketika menjalankan hidup akan ingat terus kepada Allah, ini boleh atau tidak. Karena zikir dalam pengertian perbuatan itu mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah, artinya boleh atau tidak, hukumnya boleh atau tidak, Allah menghalalkan atau mengharamkan, Allah ridho atau tidak. Jadi ketika kita zikirnya sudah sampai kepada perbuatan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi dia senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau memberikan seluruh aktivitas keseharian dia mengkaitkan dengan Allah, namanya nilai spiritual atau ruhiyah. Ruhiyah itu idroksilah bila kesadaran hubungan dengan Allah, maka dia insya Allah tadi hatinya hidup, pikirannya hidup, dan selalu ingat kepada Allah. Ingat, bagi orang yang pernah saya nyampaikan ya, ulil albab itu karakternya dua. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi kalau dia senantiasa
ingat terus kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau di pembaringan, dan selalu berpikir dengan terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini, makhluk-makhluk Allah ini, maka dia akan mengambil kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza. Jadi dia akan senantiasa dekat dengan Allah. Ingat kepada Allah. Jadi itu hikmah yang langsung bisa kita rasakan. Adapun hikmah-hikmah yang lain itu sebagian rahasia Allah. Jadi tadi misalnya kenapa kok Allah menyuruh kita berdoa dengan namanya, dengan Asmaul Husna. Misalnya Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Hayyu, dan seterusnya gitu. Karena itu yang Allah yang menghendaki, karena dalam Al-Qur'an Allah yang memerintahkan gitu ya. Artinya ketika mengatakan semakin kalau kita berdoa dengan nama-namanya, nama Allah, kita minta rezeki dengan Ar-Razzaq, kita minta ampunan dengan Al-Ghaffar, kita minta jalan keluar misalnya dengan Al-Fattah, ya, atau kita minta kekuatan Al-Qawiyyu dan seterusnya gitu ya. Maka itu semakin cepat Allah akan mengabulkannya. Dan di samping itu setiap kita mengucapkan Asmaul Husna itu dinilai ibadah dan Allah ridho, Allah suka, dan kalau Allah suka maka Allah akan membalas dengan pahala. Jadi hikmah-hikmahnya, dan kapan di ini sebenarnya kapan saja. Jadi dan ini jadikan sebagai wiridan ya, wiridan. Jadi syukur kalau misalnya tadi bisa kita sambil supaya zikir terus ya, sambil jalan kita misalnya dengan dari kendaraan dengan ya Allah, ya Rahman, atau kita juga mendengarkan alunan itu sehingga terasa, jadi hati kita ini akan terikat terus dengan Allah. Atau tadi minimalnya ya biasakan sesudah sholat ya, sesudah sholat, terutama sholat subuh ya, di samping wirid yang baca takbir, tahlil, tahmid, tasbih 33 kali masing-masing, kita juga awali dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna tidak mesti harus 99. Mana saja yang kita hafal dan kita mengulang-ulangnya, insya Allah itu sebuah keutamaan, ada fadilahnya. Jadi setiap waktunya memang diutamakan waktu-waktu yang mustajab, sebagaimana diutamakan doa-doa pada waktu-waktu yang mustajab. Habis sholat misalnya. Habis sholat kemudian kalau kita sedang berpuasa ya, kemudian sebelum makan, sebelum sahur atau sebelum berbuka dan seterusnya. Jadi yang mengiringi ibadah makhluk kita diiringi atau sesudah itu kita membaca Asmaul Husna, itu yang diutamakan. Semakin banyak semakin bagus. Kalau terkait dengan jumlah biasanya itu ada yang mengkritisi itu hadisnya dhaif dan seterusnya ya. Kalau yang jumlah gitu, karena memang sebenarnya bukan jumlah itu yang harus saklek, tetapi jauh lebih dalam, yang lebih banyak dari maknanya. Jadi kita memaknai setiap yang kita ucapkan itu jauh lebih bernilai daripada jumlah bahasa tapi kosong gitu ya, kosong, hanya hafal doang. Walau alam itu udah ya tadi yang ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke. Punten Kang Taufik, udah angkat tangan tuh, mungkin. Alhamdulillah. Ya, boleh ya. Monggo. Iya. Masih nyetir nih, jadi videonya nggak kelihatan ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti abis ini. Ya, ingin ikut mak. Abis ini. Boleh sekarang? Ya. Abis ini Kang Taufik ya. Iya. Makasih. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off cam karena wifi ini kurang stabil, Ustaz. Oke. Iya. Saya itu pernah kendor gitu ya waktu menghafalkan Asmaul Husna itu, karena pernah dengar dari salah satu ustadz, kalau kita misalnya membaca Asmaul Husna itu misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu, yang seperti itu malah dinilai bid'ah, Ustaz. Karena menurut beliau nama Allah itu dipakai ya seperti tadi Ustaz untuk doa. Kalau kita minta dikuatkan, kita memanggil Allah itu dengan Al-Qawi. Kalau kita minta disayang, Ar-Rahman gitu kan. Ya Allah, ya Rahman, sayangilah saya, keluarga saya gitu. Tapi kalau kita hanya menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, dinyanyikan, itu malah beliau tuh tidak
katanya nggak ada ininya gitu loh. Nah itu Hmm. Pak Ustadz, maaf saya itu apa tuh Ya. pernah merasakan seperti itu gitu. Iya, ya tadi apa memaknai itu kan bisa berbeda ya. Tapi intinya sebenarnya membaca Asmaul Husna itu, Asmaul Husna saja ini, bukan diiringi dengan doa ya, itu juga disyariatkan. Gitu. Jadi kan tadi memaknai hadis Rasul, bahwa kata Rasul, man ahsoha, siapa yang menghafalnya. Kan bisa ahso itu maknanya bisa macam-macam, sehingga bisa ada yang kemudian ahso itu bukan berarti menghafal, misalnya tadi itu menjadikan ya apa memahami, difahami, kemudian nanti ditindaklanjuti misalnya, bisa gitu. Ahso saja hanya ansih, menghafal juga bisa, karena maknanya seperti itu kan. Itulah kenapa saya tadi judul kita kan memahami bahasa Al-Quran ya. Jadi yang paling repot itu kan sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit bid'ah, jadi kan susah. Jadi memposisikan orang lain yang memahami berbeda dengan dia langsung divonis bid'ah. Padahal kata bid'ah itu berat. Karena kullu bid'ah dolalah, kullu dolah finnar. Apakah mungkin orang yang mengamalkan lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahman itu masuk neraka? Dasarnya apa? Kok bisa menuduh orang yang mencintai Allah kemudian mengulang-ulang namanya dengan memahami tadi hadis Rasul bahwa siapa yang menghafalnya masuk surga, kemudian dinilai bid'ah dolalah finnar, masuk neraka. Ceritanya dari mana itu? Jadi kalau dia tidak sependapat, mestinya kan tidak menggunakan kata bid'ah. Saya tidak bersependapat dengan dia. Kalau misalnya ibu mau menjalankan itu monggo, dan bentuk sebagai kecintaan. Tapi saya sih enggak gitu. Ya udah, nggak ada masalah, kan bisa berbeda. Tapi kalau dengan tuduhan bid'ah dan kemudian apa dilanjutkan, karena hadis tentang bid'ah itu kul bid'ah dolalah wa kul dolalah finnar. Apakah mungkin orang mencintai Allah memahami lafaz tadi siapa yang menghafalnya masuk surga, kemudian kita nilai masuk neraka gitu? Kok seperti itu gitu? Itu oleh karena itu kalau saya terus terang saya tidak pernah berani mengkategorikan semua yang amalan orang-orang baik, orang-orang soleh, kemudian disebut dengan bid'ah dolalah finnar. Ya. Dan itu, apalagi kalau itu terkait dengan memang hilafiyah ya, hilafiyah gitu. Jadi bayangin coba ada orang yang menuduh orang doa kunut sholat subuh itu bid'ah, kalau bid'ah dolalah. Apa mungkin orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dan dia bahkan diawali dengan sholat malam dulu, kemudian gara-gara kunut subuh masuk neraka? Apakah mungkin? Logika mana yang digunakan untuk itu? Jadi ini maksud saya, ini yang aduh, kenapa kok seperti itu kan gitu ya? Ya kalau memang itu hilafiyah ya udah, apalagi ada posisi kita bukan mustahid ya. Mustahid pun, ulama mustahid tidak pernah membid'ahkan pandangan pendapat yang berbeda dengan pemahaman mereka. Apalagi kita orang awam, dengan menggunakan alat apa kita kemudian membid'ahkan seseorang ya karena tidak contohkan Rasulullah. Kalau definisinya misalnya bid'ah itu semua yang tidak contohkan Rasulullah, kita ini ahli bid'ah semua karena Rasul tidak pernah ngomong bahasa Indonesia, nggak pernah sekalipun. Jadi kita ini pasti bid'ah gitu kan. Ini doa ini contohkan dari Rasulullah, gitu doanya ya Allah mudahkan urusanku. Pasti Rasul tidak pernah ngomong seperti itu. Karena Rasul tidak pernah ngomong bahasa Indonesia. Ya kalau disalahin dengan sebuah bid'ah kan repot tuh. Jadi bagaimana kalau misalnya ya Allah, apakah kalau misalnya ya Allah itu dilarang bid'ah. Kemudian diganti ya Rahman, ya Rahman. Itu dilarang juga. Kemudian ya Latif itu jadi dilarang juga, terus gimana? Jadi kok dianggap bid'ah mengucapkan dia membiritkan, mengulang-ulang salah satu dari asmaul husna atau beberapa asmaul, apalagi kalau 99 itu. Adapun misalnya dilakukan macam-macam itu sebenarnya dulu juga para sahabat juga ada yang bikin syair, kemudian ada intonasinya macam-macam, itu biasa. Termasuk nasyid-nasyid ya yang digunakan oleh para sahabat ketika berhadapan dengan musuh untuk memberi motivasi, itu pakai nada juga gitu ya. Pakai nada, jadi nggak jadi masalah. Itu Mbak Dila. Ya kalau kita pakai di acara-acara kita misalnya sebelum nikah, anak-anak segala macam itu nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa. Bahkan bukan hanya untuk acara-acara itu. Gini, saya nikahkan anak saya 2 ini yang kemarin udah kan. Itu waktu Abdul Akad itu saya kondisikan dulu dengan membaca Asmaul Husna. Kebetulan ada jamaah pengajian ibu-ibu yang biasa isi. Biasa sebelum ngaji saya
biasanya ibu-ibu ini biasa melantunkan Asmaul Husna ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi itu mengkondisikan. Jadi kita kemudian itu terasa begitu mau akad nih anak saya dikondisikan itu terasa suasana beda. Suasana sangat beda. Begitu kemudian si penghulu itu bikin khutbah nikahnya, pembukaan, kemudian ijab kabul, diakhiri dengan doa, dan kemudian sebelum itu pas Asmaul Husna sudah Asmaul Husna itu, saya biasanya tadi kalau anak perempuan dulu saya minta izin ke saya, kemarin mantu saya minta izin ke bapaknya, itu suasananya beda, dan kemudian diakhiri dengan doa, dan itu suasana sangat beda. Jadi kadang kita perlu suasana pengkondisian bahwa kita dekat pada Allah, merasa diawasi oleh Allah, daripada kemudian suasana nih mestinya sahdu tapi malah di situ saling ngatur gitu ya, banyak yang ngatur, udah ada MC-nya, ada orang tuanya juga ngatur, macam-macam yang kemudian banyak diinikan dengan adat-adat ya, adat macam-macam gitu ya. Saya kira mungkin kita rubah, kita kondisikan dengan zikir pada Allah gitu. Dan baca Asmaul Husna bagian dari zikir pada Allah gitu. Jadi kalau saya membiasakan itu, termasuk pengajian ibu-ibu di kompleks saya ini di PP2 itu biasa diawali dengan Asmaul Husna. Dibiasakan dengan Asmaul Husna. Ya tadi terlepas orang bisa berbeda pendapat ya monggo berbeda pendapat ya yang berbeda pendapat ya tidak mengerjakan. Kalau saya memahami membaca Asmaul Husna itu bagian dari zikir kepada Allah, bagian dari mendekatkan kepada Allah. Semakin sering namanya diucapkan, dan kita ingat, dan ini tadi sebagaimana saya sampaikan di Al-Quran itu diperintahkan, Allah yang merintahkan. Allah yang merintahkan. Jadi kan susah nih orang membantah ayat ya. Al-A'raf ayat 180, surat Al-Isra juga ada Toha juga. Aduh, hadis Rasul juga ya. Jadi terus membantah. Ini enggak diajarkan, itu perintah. Berdoalah dengan fad'uhu biha. Bihanya haknya kepada Asmaul Husna. Gitu loh. Jadi ini melaksanakan perintah. Nah, perintah. Insya Allah mudah-mudahan ya nanti Mbak Dila bisa ngapa lagi. Enggak lanjut sih, Ustaz. Cuman ada satu lagi nih, Ustaz. Ya. Kalau pakai diiringi organ tunggal boleh nggak, Ustaz? Kan kalau sekarang pre-wedding itu kan suka paketnya seperti itu, Ustaz. Itu gimana? Iya, nggak apa-apa. Asal bener aja bacaannya, makhraj tajwidnya. Jangan sampai ngikutin nada akhirnya rusak gitu kan. Misalnya ahad, ya ahad, salah dong. Itu kan makhrajnya tajwidnya bukan nggak tobi'i di situ, apalagi ada di sukun kan gitu. Itu kan ahad, somad jangan somad. Atau misalnya Rahman jadi Rahman, ya Rahim, ya, atau ya Rahman, ya Rahim. Jadi mat tobi'nya hilang, itu karena maknanya bisa berubah. Jadi boleh dalam tataran yang wajar ya, yang wajar. Jadi karena gini, musik itu boleh hukumnya selama tidak melalaikan dan tidak kemudian tadi dicampur dengan kemaksiatan. Jadi misalnya tadi ada organ, sama-sama organ, karena hukum organnya kan alat tuh boleh. Jadi nggak ada alat haram gitu. Yang haram itu makanan, daging babi, bangkai, darah kan gitu. Kayak kalau alat ini boleh gitu. Artinya digunakan, tapi digunakan untuk mengiringi zikir. Tetapi dalam suasana kondisi yang memang yang berbeda. Jangan sampai zikir habis sholat kemudian pakai organ tunggal. Jadi ini aneh banget. Jadi misalnya udah Daniel habis sholat zikirnya pakai organ tunggal, pakai la ilaha illallah pakai kejarnya nggak pas. Tapi kalau dalam suasana tadi misalnya ini senang-senang gitu ya. Kenapa? Kok saya bisa ngomong seperti itu? Dulu zaman hidup Rasulullah ketika Idul Adha, Rasulullah itu ada hamba saya perempuan itu nabuh rebana sambil memuji-muji, jangan syair-syair dalam pujian-pujian. Dan itu ketika itu ada Rasulullah di situ, ada istri beliau juga di situ kan. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka diam aja, tetap aja menabuh rebana, jadi banyak nasid-nasid itu. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk, lari semua pada masuk ke kamar-kamar gitu kan.
Kata Rasulullah sampai tertawa, ya Umar, setan takut kepadamu. Bukan berarti ini setan, karena kalau itu haram, nggak mungkin Rasulullah diam di situ. Pasti Rasulullah dilarang kan. Dan kemudian Abu Bakar masuk juga kemudian di situ kan. Jadi maksudnya tadi ini memang Umar ini karena ditakuti itu. Karena Umar itu ya namanya Al-Faruq ya. Jadi dianggapnya tadi yang hamba saya yang kamu kumpul itu dianggapnya ini sesuatu yang tercela. Padahal kalau mereka sadar itu ada Rasul. Kalau haram mesti dilarang kan gitu. Artinya dengan dasar itu bahwa pakai musik juga boleh. Tapi pada suasana yang khusus ya seperti tadi hari raya atau misalnya tadi lagi acara ya kemudian di situ ada hiburannya dengan sholawat kemudian dengan nasyid atau dengan baca Asmaul Husna kemudian pakai ada nadanya dalam kondisi biasa ya ma'ruf itu umum ya yang pantas yang layak silakan saja. Tapi jangan sampai lagi ibadah gitu ya. Enggak ya. Terima kasih. Pertanyaannya berikutnya Kang Taufik, mangga Kang. Sambil hati-hati Kang kalau memang bawa. Lagi nyetir. Kang Taufik, mangga. Iya lagi nyupir nih. Alhamdulillah jadi teringat bisa silaturahmi. Lagi sesi ngobrol-ngobrol ya terkait tema Asmaul Husna. Sharing aja. Jadi tadi disampaikan berzikir dengan Asmaul Husna. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat Iqra bi'ismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Jadi ini memberikan satu pengertian bacaan apapun dalam zikir kita, dalam sholat kita itu harus dengan metodologi Asmaul Husna. Nah, maka praktek dalam zikir Asmaul Husna itu harus bisa menghadirkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu nanti saya dapati dalam praktek kita ada 3, ya kan? Kita sebenarnya udah tahu tuh ada yang berzikir dengan Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus gitu ya. Terus ada yang pakai harfun nida ya Allah ya Rahmanur Rahim. Apa bedanya? Ada yang menggunakan dengan Bismillah. Nah itu sebenarnya memberikan praktik zikir ya yang berbeda. Nah, maksudnya zikir itu pertama ya Iqra bismi rabbika, dari bacaan apapun ya termasuk Asmaul Husna, termasuk baca Al-Quran itu harus dengan Asmaul Husna. Pertama prakteknya itu adalah bagian kita merasakan beramal bersama Allah. Kemudian yang kedua beramal dengan Allah. Yang ketiga, beramal karena Allah. Nah, ulama Ibnu Arabi itu memberikan metodologi ya praktis zikir Asmaul Husna itu dengan 3 kategori tadi ya, yang diistilahkan dengan tahakkuk, ta'alluq, dan takhalluk. Ya, tahakkuk itu artinya bagaimana kita berzikir dan asma itu mendapatkan pengertian. Kalau ta'alluq mendapatkan pemahaman, kalau takhalluk mendapatkan penghayatan. Kalau dengan ta'alluq kita terbangun koneksi kita dengan Allah, ya, kita nggak beramal sendiri, tapi beramal bersama Allah. Yang kedua kita bisa interaksi, ya. Yang ketiga itu teraktivasi nyata wujudnya. Karena itu saya dalam praktek zikir Asmaul Husna itu ada tiga cara ya. Yang pertama diinspirasi dengan ayat surat terakhir surah Al-Hasyr itu kan, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwir al-ghaffarul qadir, seterusnya. Itu sampai 99. Nah di serta Al-Hasyr itu memang nggak semuanya ya, tapi paling tidak itu memberikan satu penjelasan yang pertama bahwa ketika kita membaca zikir Asmaul Husna itu harus diketahui pasangan-pasangannya gitu ya. Ada pasangan, umumnya sih terdiri dari 2 asma, ada yang 3 asma. Nah, itu rahasia pertama tuh untuk mendapatkan praktek man ahsoha. Ya, pasangannya Ar-Rahman Ar-Rahim pasangannya. Al-Malik Al-Quddus pasangannya. As-Salam Al-Mu'min pasangannya. Nah ini
nanti biasanya praktik zikir Rasulullah itu ya kita ambil ismul azamnya untuk yang pertama ini ya, dalam membangun ta'alluq, membangun tahakkuk, membangun pengertian, melihat kebesaran, kesempurnaan ya Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita awali dengan wa ilahukum ilahu wahid, ayat tadi asal terakhir ya. Kemudian nanti diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus, as-salamul mu'min, al-muhaiminul aziz, al-jabbarul mutakabbir, al-khaliqul bari'ul musawwir. Itu pasangan yang ada 3 asma, ada 7 tuh ya. Mungkin nanti ada sesi tersendiri ya, pas ada kesempatan saya nanti bisa menjadi harus seperti dijelaskan. Nah, nanti setiap zikir asmaul husna itu selesainya ditutup dengan tasbih, ya kan? Nah, tasbih untuk yang pertama ini, kategori pertama dengan subhana man lahul asmaul husna wa sifatul ulia. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun kabira. Nah, yang kedua, yang bagaimana kita membangun ta'alluq, mendapatkan pemahaman, menghadirkan cinta, ya, mewujudkan keinginan, nah, itu pakai harmoni dah tuh. Ya Allah, ya Rahman, pakai ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus. Tetap pasangannya dibaca juga. Nah, ini maksudnya dari ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Memulainya dengan ismul azam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus. Nah, di sini terbangun ta'alluq tuh, interaksi itu. Ya, di sini kita mengungkapkan hajat keinginan kita. Nah, nanti ditutupnya itu dengan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Nah, kategori ketiga, cara kita zikir asmaul husna itu diawali dengan bismillah. Inspirasi ayatnya didapat dari innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita sebenarnya nggak ada kias dalam ayat ya, cuman pengertian kita yang terbangun kalau disandarkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, innahu min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dengan akhlak yang azim ini Rasulullah mendapat amanah besar untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bayangkan kalau Nabi Sulaiman aja dikasih oleh Allah satu pasang asma ya, Ar-Rahmanir Rahim, itu mendapat istilahnya karunia, keutamaan, istilahnya kerajaan dan kekuasaan. Nabi Muhammad dikasih 99 ya dalam bahasa hadis sahih itu ya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya perannya, amanahnya, karunia lebih besar lagi. Apa itu? Menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, maka kita bisa berzikir asmaul husna itu diawali dengan bismillah. Bisa perpasangan dengan bismillah, bismillah ar-rahmanir-rahim, bismillah al-malikil quddus, bismillah al-jabbaril mutakabbir, dan seterusnya. Atau sekali bismillah di awal aja. Bismillah ar-rahmanir-rahim, al-malikil quddus, as-salamil mu'min. Ayat seterusnya sampai selesai. Nanti ditutup dengan tasbih. Tasbih itu ya di akhir ya halaman terakhir surah Yasin itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi. Nah, itu dia. Jadi kita kenal Allah itu nyata, kuasanya nyata. Semua asma yang tadi di awal, di kategori awal itu menjelaskan hakikat mutlak ada pada diri Allah. Kategori kedua kita menghajatinya. Kategori ketiga kita membuktikannya. Nah, begitu tuh. Jadi dapat tuh semuanya. Ya, barakallahu fiik. Itu memanai al-aqsa itu. Ya, baik. Itu aja obrolannya. Moga-moga bermanfaat. Baik. Terima kasih, Ustaz. Tambahannya, makasih. Syukur. Selanjutnya Ustaz Sam ada yang menyampaikan atau langsung? Iya. Ya, tadi udah dilengkapi sama Ustaz Taufik, alhamdulillah. Ya, berkah insyaallah. Ya. Mabruk. Silakan udah Daniel. Tadi mau tanya juga katanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama statement dari saya sih, Masya Allah. Ya, inilah gunanya pengajian ya, untuk orang-orang yang kurang ilmu seperti saya. Ya, tahunya kan cuma Asmaul Husna tuh hebring gitu ya. Nggak tahunya tadi ya
kalau dilekatkan dengan doa, ya, lekatkan dengan doa yang seiring ya, seirama, ya insya Allah lebih hebring ya. Kemudian kalau diucapkan, dihafalkan ya, membawa rizki. Tapi memang saya juga sudah tentu tidak mengabsorb begitu saja ya kok rezeki ya. Tapi memang yakin ya, itu sesuatu yang diucapkan yang memuji ya, begitu ya Ustadz ya, memuji kehebatan dari Allah gitu ya. Ya, atasan kita aja kita puji, kadang-kadang returningnya luar biasa ya. Ya, apalagi Allah gitu loh. Ya, apalagi Allah. Tapi urusan-urusan pujian kemudian diiringi dengan doa ke Allah itu absolut ya, itu tak terbantahkan, luar biasa. Ya, dampaknya ke kita gitu loh. Nah, sekarang ini yang menjadi titik berat saya punya pertanyaan. Saya juga cinta Rasul. Saya juga cinta Rasul Muhammad SAW. Ya, pujian juga nggak kalah-kalahnya saya aturkan ke Rasulullah. Syafaat juga tidak henti-hentinya saya bermimpi nanti satu saat ya saya mendapatkan syafaat. Tapi kan ada sedikit kontroversial mengenai pujian terhadap Rasulullah. Walaupun saya yakini itu. Ya, saya yakini sama halnya dengan saya meyakini yang number one adalah memuji Allah. Ya, kedua adalah memuji orang yang membawa satu kenikmatan, keyakinan kepada kita gitu yang luar biasa gitu ya, dan mengumpulkan ya, walaupun sahabat-sahabatnya Al-Quran satu mukjizat. Nah, pertanyaannya, ya ini kan banyak variasi-variasinya ya, Ustaz Sam ya, pujian-pujian di Maulid ya. Nah, itu sama dengan tadi yang ditanyakan oleh Dila gitu ya, oleh Uni Dila ya. Apakah ini juga kita akan terganggu, kalau saya mengatakan itu terganggu dengan pendapat beberapa kalangan yang mengatakan itu bid'ah. Gitu kan? Malah yang tahu banyak nih, mohon maaf ya istri saya juga belum sadar bahwa di Mekah itu tidak ada tulisan Rasulullah Muhammad yang ada cuma Allah gitu loh. Saking tidak maunya, kalau di Medina ada gitu loh. Saking tidak maunya orang Mekah atau beberapa kalangan di sana yang kita terlalu berlebihan katanya memuji Rasulullah. Ya. Nah, ini bagaimana? Karena ini semakin hari semakin sayang saya, semakin luar biasa kegagumannya. Ya, pertama kan ke Allah ya, luar biasa. Tapi juga ke Rasulullah juga semakin tambah. Jadi tak ada lain dari seorang hamba ya yang mengikuti Rasulnya selain memuji dengan cara implementasi yang bermacam-macam gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang-orang yang ada satu pandangan yang berbeda mengenai ini, Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul itu bahkan Rasul sendiri nih meminta kepada orang-orang tua. Adibu auladakum bisalasi solid. Didik anak kalian dengan 3 hal. Ala hubbin nabiyikum. Pertama, untuk mencintai Nabi kalian. Untuk mencintai Nabi kalian. Bukan hanya Nabi Muhammad ya, nabi-nabi semua ya. Jadi yang memang intinya kepada Nabi Muhammad dulu gitu ya. Kalau kepada nabi-nabi sebelumnya kan kita disuruh meyakini terhadap bahwa mereka telah membawa ajaran agama tauhid gitu ya. Sebatas itu kita, karena syar'un man qablana laisa syar'an lana. Syariat nabi terdahulu itu bukan syariat kita. Tetapi kita kita mengakui mereka adalah utusan Allah. Dan mereka membawa agama yang sama, agama tauhid, walaupun syariatnya berbeda. Ya, itu dari sisi ini. Tapi yang dimaksud ala hubbin nabiyikum itu Nabi Muhammad. Itu pertama gitu. Kemudian siapa lagi? Wa ala ahli baitihi. Yang kedua itu kita disuruh mencintai ahli bait beliau. Ahli bait beliau itu siapa? Istri-istri beliau, putri beliau, cucu-cucu beliau, dan keturunannya. Nah, dan sekarang itu kan agak terganggu kita karena terkait dengan Habib gitu. Apakah memang tuturan Nabi itu Habib walau alam? Jadi saya tidak sampai ranah ke sana.
Tapi intinya Rasulullah memang meminta kepada kita untuk mencintai beliau dan ahlul bait beliau. Kemudian yang ketiga, watilawatil Quran. Jadi suruh mendidik anak kita untuk baca Quran. Baca Quran. Artinya tadi poin yang pertama, mencintai Nabi. Kenapa kok kita suruh mendidik anak kita mencintai Nabi? Berarti kalau kita suruh mendidik anak kita mencintai, berarti kita harus mencintai dulu dong. Karena nggak mungkin kita mendidik tapi kita sendiri nggak cinta. Dan kenapa kok pesannya kalau mencintai Nabi? Kalau mencintai Nabi, artinya menjadi idolanya, menjadi uswatun hasanahnya, menjadi contohnya, menjadi figurnya, atau kadang ada benchmarknya atau idolanya gitulah kesara anak-anak sekarang itu Rasul. Bayangin kalau anak-anak kita mencintai Nabi kita, semua yang dilakukan oleh idolanya itu akan diikutinya. Cuman sayang ternyata sekarang ini anak-anak dilatihnya mencintai K-pop, mencintai artis, mencintai bintang film macam-macam. Apa yang terjadi? Kelakuan rusak, hancur-hancuran itu yang kemudian mereka contoh. Jadi pesan Nabi 14 abad lalu gitu, suruh mencintai Nabi bagaimana kalau seandainya anak kita semuanya dikaitkan dengan ini Rasulullah senang. Ini apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul itu suka seperti ini, luar biasa. Itu namanya kita menanamkan akhlakul karimah. Karena Rasul itu buistu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sebenarnya kita menjadikan figur Nabi sebagai apa yang harus dicintai, itu ada makna yang sangat dalam. Agar dari awal ditanamkan kecintaan kepada Nabi, maksudnya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintainya. Dan tentunya kita sebenarnya secara tidak langsung menyuruh kita yang suruh mendidik anak kita suruh mencintai Nabi dulu kan. Dan jadi kalau kita semakin mempelajari bagaimana perilaku Nabi, kayaknya kita nggak tega mengata-ngatai saudara kita dengan kata-kata bid'ah. Kok nggak tega kita kemudian mengatakan ini orang ini ahlul bid'ah, padahal dia sedang mencintai Nabi. Saya terus terang nggak tega kalau orang misalnya baca Quran, dia salah-salah bacanya, tapi dia baca salah itu karena memang kemampuan dia segitu. Tapi kenapa dia membaca? Karena dia mencintai Al-Quran dan berusaha untuk membaca Al-Quran. Apakah saya mungkin melarang mereka mencintai Al-Quran dengan kata-kata harus benar tajwid makhrajnya? Kalau beda tajwid makhrajnya nanti beda mana? Saya nggak tega menyatakan itu. Karena orang ini membacanya bukan karena dia membacanya sesuai kemampuan dia, dan kenapa dia membaca? Karena dia mencintainya. Demikian pula bagaimana orang yang dia mencintai Nabi, tapi dengan ekspresinya dia kemudian mengatakan dengan kata-kata yang katanya berlebihan gitu ya. Tapi apakah saya berhak mengatakan itu bid'ah dolalah fina, padahal dia sedang mencintai nabinya dengan kemampuan, dengan pemahaman yang dia milikinya, mungkin mau ikut-ikutan atau apa gitu. Karena saya senantiasa menilai sesuatu itu dengan dia niatnya apa? Apakah orang dengan cukup menghafal ini hadis sahih, ini hadis dhaif, kemudian dia dengan mengatakan kata-kata kepada orang mencintai Nabi, kemudian dikatakan bid'ah dolalah finnar, masuk neraka. Ada datang seorang badui, orang dari kampung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku akan masuk surga. Dia minta doakan oleh Rasul. Ya Rasul, apa modalmu? Apa bekalmu? Tidak ada ya Rasul. Cuma aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kata-kata itu kemudian direspon oleh Rasul luar biasa. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan beserta orang kau cintai. Itu orang itu senang luar biasa mengatakan, idzan uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar, disebutkan satu-satu sahabat. Karena kata-kata yang sangat aku sukai kata orang tersebut ketika Rasul mengatakan anta ma'a man ahbabta, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Dan yang dicintai Rasulullah gitu. Nah, apakah ada orang yang tega mengatakan orang yang kemudian dengan pemahamannya yang tidak banyak hafalan hadisnya,
tidak paham juga ini periwayatannya, karena dia bukan ahli hadis dan juga tidak banyak hafalannya, tetapi dia mengekspresikannya dalam bentuk pujian karena cintanya kepada Nabi. Kemudian kita putuskan dia masuk neraka. Nah, dengan cara seperti apa itu? Jadi oleh karena itu ya, balik tadi, kalau saya semua bentuk kecintaan kepada Nabi silahkan dilakukan. Yang jelas batasnya jangan sampai menyembah Nabi, itu aja. Jangan sampai menyembah Nabi, jangan sampai Nabi bisa disamakan dengan Yesus. Dengan Isa dijadikan sebagai Tuhan. Tetapi sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah, makanya kata-kata Sayyidina Muhammad, kata saya, coba bayangin, kata Sayyidina, saya dipermasalahkan itu bid'ah. Kata Sayyid itu, kita biasa ngomong orang yang dihormati di Jawa, ada pangeran, kanjeng gitu ya. Ada tuan, gitu loh. Salah ya kan? satunya saya mengarah ke sana, Ustadz. Tapi Ustadz sudah giring Jadi kata-kata itu. bagaimana kata-kata Sayyid itu menghormati seseorang. Kalau di Sunda ada misalnya ada apa namanya, kalau ini ada pokoknya Raden ya. Ada Raden, ada Ratu gitu ya. Itu panggilan sebutan karena enak lah, yang dihormati gitu kan. Atau sebut-sebut misalnya kalau di Minang juga ada kan sebutan-sebutan itu sebagai penghormatan. Nah, kepada Nabi kita mengatakan Sayyid, Sayyidina. Kok jadi kemudian itu jadi bid'ah dolalah finnar? Kan kata-kata Sayyid itu kan nggak mungkin menyamakan Rasulullah dengan Allah kan? Kan nggak mungkin. Oleh karena itu semua yang seperti ini ya kita responnya dengan positif saja. Ya, positif saja, tapi kita jangan ikut-ikutan suka memvonis. Karena bid'ah itu sebenarnya kata-kata bid'ah, dolalah. Kata-kata dolalah itu kosakata dalam akidah sebenarnya, bukan kosakata dalam syariat. Apalagi kalau dalam akhlak ya. Dalam akhlak itu perbuatan baik ya, akhlak yang mulia, itu bahkan kita bisa standar kita juga boleh kita menggunakan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya dengan uruf yang pantas, yang biasa di urufnya ya, di kebiasaannya, dan kepantai seperti apa. Contoh misalnya di Sunda itu kalau menghormati orang tua itu cium tangan. Cium tangan. Jadi cium tangan sama orang tua sebagai bentuk kita penghormatan kepada orang tua itu memang tidak diajarkan oleh Rasul. Tapi di Sunda itu kalau sama orang tua kemudian tidak cium tangan gitu, itu dianggap tidak sopan. Jadi ketika kita mengikuti uruf pun, kalau itu tidak bertentangan syara, itu dibolehkan. Dan sebenarnya perbuatan kita, sebagian besar perbuatan kita itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kaitannya dengan kebiasaan, bahasa, kemudian makanan pokok, pakaian, dan seterusnya. Jadi hukum syara itu selama kebiasaan atau hal yang biasa kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan dilaksanakan. Jadi bil ma'ruf ya, itu silahkan kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi termasuk bakal Sayyidina ya insya Allah tidak memposisikan Rasulullah sebagaimana memposisikan Nabi Isa menjadi Tuhan. Insya Allah ada masalah. Salah satu yang saya senangi dari acara kita, Ustaz Sam salah satu Ustadz yang memberikan pencerahan ya, host ya, kepada kita semua. Karena saya pribadi mungkin dari kecil ya tertanam beberapa hal yang mungkin ada beberapa hal yang sama seperti itu ya. Bagaimana pemahaman terhadap maulid ya, pemahaman terhadap tahlil, pemahaman yang saya senang sekali appreciate dengan Ustaz Sam yang bisa menjelaskan dengan sederhana ya, tetapi apa istilahnya langsung mengena ya, sehingga kami ini juga bisa mantap gitu ya, bukan menentukan pilihan ya. Sebenarnya ya mengikuti yang benar lah ya. Kita sih nggak, dulu kan kadang-kadang selalu a priori ya, wah itu nggak bisa, begini salah, begitu salah gitu. Termasuk yang Sayyidina ya, termasuk yang Maulid ya. Terima kasih, saya
mengucapkan ya, karena sudah ada beberapa hal yang kita dikasih pencerahan. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi pencerahan-pencerahan nih ya. Amin, di amin ya sesi rabbal alamin. berikutnya. Oke. Ustaz Taufik Terima kasih. mau nambahin kayaknya Ustaz Taufik. Iya boleh. Masih. Boleh, makasih. Jadi kalau merujuk pada ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi syarat kita sampai kepada Allah itu harus melalui Nabi, ya kan? Nah, kita cinta Allah, ya ujian harus ikuti Nabi. Untuk bisa mengikuti Nabi itu tahapannya kita harus mencintai. Nah, untuk bisa mencintai kita harus mengenalnya. Nah, tahapan ini penting nih. Yang jadi perhatian para ulama bagaimana mendidik anak-anak supaya cinta Nabi, maka kenalkanlah Nabi. Nah, maka ada peringatan, ada syiar ya. Maulid itu sebenarnya uslub cara bagaimana para aulia, para ulama mengenalkan Nabi. Ya, karena itu syair-syairnya, burdahnya di Maulid Berjanji, Maulid Tiba, Maulid Simtudurar itu sebenarnya isinya mengenalkan kemuliaan, keagungan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya dalam praktek ini dalam zikir salawat, saya ungkapkan gimana sih dengan berzikir salawat, narasi yang bisa menghantarkan pengenalan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya dapat narasi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Nah, sayyidina itu sebenarnya ungkapan apa ya? Ungkapan kita memuliakan, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina ya Muhammadin, siapa Muhammad itu? Abdika wa rasulika, hamba dan rasulmu. Nah, ini supaya kita nanti dalam tahapan mengikuti itu memang ya bagaimana kita bisa copy paste ya. Jadi bedakan antara ittiba dan iktida. Kalau ittiba itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau iktida meneladani. Apa bedanya mengikuti meneladani? Ya, itu nanti terungkap dalam pengenalan kita kepada Nabi sebagai abdika wa rasulika. Jadi kalau ittiba itu bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah, ya kan, sebagaimana Muhammad Rasulullah ya. Kemudian kalau iktida bagaimana kita bisa tadi abdika wa rasulika bisa mewarisi ya risalahnya, gitu kan, mewarisi risalahnya. Jadi beruntungnya umat Nabi Muhammad itu dapat warisan ya risalah wahyu ini, gitu, yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lainnya. Nah, gitu. Jadi abdika wa rasulika Muhammadin an-nabiyul ummi. An-nabiyul ummi itu ya menjelaskan tadi ya istilahnya bahwa ma yantiqu anil hawa in ya illa wahyuha ya. Jadi Rasulullah itu walaupun buta huruf gitu kan, tapi belajarnya, ilmunya, pendidiknya itu langsung Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Nah, ini penting, pengenalan ini penting ya dalam narasi salawatnya wa ala alihi ya, dan tentunya orang-orang yang ada dekat bersamanya itu akan mendapatkan juga kemuliaannya salawatnya wa ala alihi wa ashabihi. Nah, saya yang mungkin nggak lazim dipraktekkan dalam narasi salawat, saya tambahin tuh wa ikhwanihi wa ummatihi. Karena kan salawat itu dijelaskan siapa yang beramal salawat itu sebagai doa kembali kepada kita, ya kan? Kalau kepada alihi keluarganya udah jelas, kita masuk ke alihinya mungkin tidak, ya. Wa asabi juga tidak, karena kita tidak sejaman. Nah, kita dapat dua itu tuh, dua positioning yang bisa kita ambil, bagaimana kita bisa menjadi wa ikhwanihi ya, ikhwannya saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wa ummati, diakui sebagai umatnya. Karena nanti di Yaumul Mahsyar juga banyak orang tuh yang bisa jadi nggak teridentifikasi sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mungkin dia tidak mengikuti sunnahnya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada salawat dengan bisa setelah mengenal mencintainya ya, kita mendengarkannya. Kemudian kita mengikuti dan meladanya itu bagaimana kita dengan menggunakan keterangan al-Mustafa ya. Al-Mustafa akhirnya Nabi, umatnya pun bisa mendapat keutamaan. Mungkin itu aja tambahannya. Bahas ini kalau udah dalam praktek. Alhamdulillah. Kalau saya di doa kunut saya tambahin Ustaz. Allahumma ja'alna min Sayyidina Muhammad. Jadi di antara doa kunut saya tambahin.
Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami bagian dari Muhammad. Jadi khawatir nggak diakui. Khawatir nggak diakui sama Rasulullah gitu. Masukkan ke doa. Sempat ada yang komentar. Ada yang komentar, saya bilang, ya kan doa. Dan doa yang minta. Iya, gitu. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Taufik ini mesti setiap malam Rabu itu ada. Jadi ya saling berbagi Ustaz, insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Taufik tambahan pencerahannya. Amin. Senang dengar sesama Ustaz lagi ngobrol ya, udah Daniel. Iya. Ya, jadi ada dua kedudukan ya, jadi umatnya, jadi ikhwannya. Nah, itu dia. Ya, baik, alhamdulillah sampai akhir 9:30 lewat, udah lewat 8 menit. Teman-teman 27 orang sudah bergabung, dan karena waktu juga ya, ini ada Kang Cucu yang di Samarinda udah 10:30 di sini. Alhamdulillah Kang Cucu juga istiqomah ikutin kajian ini. Cucunya suruh balik aja ke Bogor lah ya. Bikin repot aja nih. Ustaz Taufik nih. Balik ke Bogor lah. Cucu. Hari kehutanan. Jadi nggak ngantuk nih, tadi ngantuk banget lagi. Iya. Cucu jadi nggak ngantuk, betul. Baik, Ustaz, karena sudah jam 9:30 atau 9:30 di Samarinda, monggo Ustaz ditutup dengan doa. Terima kasih. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan berkah pada kita semua, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, ya, kesehatan kita, keluarga kita, dan juga Allah memberikan rezeki yang halalan thayyiban untuk kehidupan kita kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'malu shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma asil maqasidana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Taufik dan teman-teman semua. Kita kelihatannya mau kopi darat nih, ini di chatting udah pengen ketemu nih Ustaz. Sudah berapa Chatting, banyak chatting ya. PPKM, jangan PPKM. Sudah ada Ustadz Jody yang mau ini kayaknya mau jadi tuan rumah nih. Rencana kita kopi darat. Ini rencana nggak jadi tuh.